Baiklah, sebelum kita mencari luas poligon dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu poligon dalam. Poligon dalam merupakan luas daerah dari suatu fungsi yang dibatasi dengan batas bawah dan batas atas, di mana di dalam terdapat partisi-partisi yang diperlukan untuk menentukan luas daerah sebenarnya. Semakin banyak partisi, maka semakin sedikit daerah yang terbuang, maka semakin besar peluang untuk mendekati luas daerah yang sebenarnya. Adapun rumus luas poligon dalam yaitu luas A dalam kurung Rn, atau dapat dibilang A Rn sama dengan Fx0 dikali delta X ditambah Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah titik-titik ditambah Fxn dikali delta X. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Pertama, carilah luas poligon dalam, yang dimana diketahui Fx sama dengan X tambah 1, N sama dengan 6, dimana N merupakan banyaknya partisi, Xn sama dengan 3, dan X0 sama dengan 0. Baiklah, langkah pertama yang harus kita ketahui itu mencari nilai delta X, dimana delta X sama dengan Xn dikurang X0 per N. Delta X sama dengan 3 dikurang 0 per 6. Delta X sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi, nilai delta X sama dengan 1 per 2. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai X di setiap partisi-partisinya. X0 sama dengan X0 ditambah 0 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 0 dikali 1 per 2 sama dengan 0. X1 sama dengan X0 ditambah 1 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 1 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 2. X2 sama dengan X0 ditambah 2 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1. X3 sama dengan X0 ditambah 3 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 3 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 2. X4 sama dengan X0 ditambah 4 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 4 dikali 1 per 2 sama dengan 2. X5 sama dengan X0 ditambah 5 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 5 dikali 1 per 2 sama dengan 5 per 2. Dan X6 sama dengan X0 ditambah 6 dikali delta X sama dengan 0 ditambah 6 dikali 1 per 2 sama dengan 3. Baiklah, setelah kita mengetahui nilai X di setiap partisi, lalu kita substitusikan ke dalam Fx yang telah kita ketahui, yaitu Fx sama dengan X tambah 1. Lalu Fx0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Fx1 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Fx2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Fx3 sama dengan 3 per 2 ditambah 1 sama dengan 5 per 2. Fx4 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Fx5 sama dengan 5 per 2 ditambah 1 sama dengan 7 per 2. Dan Fx6 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Baiklah, kita cari nilai luas poligon dalam, di mana ARN sama dengan Fx0 dikali delta X ditambah Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah Fx3 dikali delta X ditambah Fx4 dikali delta X ditambah Fx5 dikali delta X. Atau bentuk sederhananya yaitu Fx0 ditambah Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 ditambah Fx4 ditambah Fx5 dikali delta X. Sama dengan kita masukin angkanya yaitu Fx0 sama dengan 1, Fx2 sama dengan 2, Fx3 sama dengan 5 per 2, Fx4 sama dengan 7 per 2,
fx5 sama dengan 4 dan delta x sama dengan 1/2. Lalu kita samakan penyebutnya yaitu 2, yaitu sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 per 2 dikali 1/2 sama dengan 22 per 2 dikali 1/2 sama dengan 27 per 4 sama dengan 6,75. Berarti luas poligon dalam soal tersebut yaitu 6,75. Baiklah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara mengetahui luas menurut poligon dalam. Sekarang kita akan mencari luas menurut poligon luar. Perhatikan daerah R. Daerah R merupakan daerah yang dibatasi parabola Y sama dengan fx dan suatu integral tak tentu pada sumbu x. Lalu jika ditanya berapa luas dari daerah R, maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menentukan luas tersebut menurut poligon luar. Maka pertama untuk mencari luas poligon luar adalah membagi interval yang membatasi daerah R dengan partisi-partisi yang memiliki jarak yang sama antara satu dengan lainnya, seperti pada gambar. Karena partisi berbentuk persegi panjang, maka luas dari daerah R tersebut dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan luas dari partisi-partisi tersebut. Luas dari partisi-partisi adalah panjang kali lebar, dengan lebar sama dengan delta X, dan panjang. Karena panjang setiap partisi itu berbeda, maka panjangnya kita misalkan dengan fxi. Sehingga dapat dituliskan luas poligon luar adalah A dalam kurung Sn sama dengan F dalam kurung X1 dikali delta X ditambah F dalam kurung X2 dikali delta X ditambah titik-titik ditambah F sampai dengan Xn dikali delta X. Karena memiliki lebar yang sama, maka delta X untuk setiap partisi memiliki nilai yang sama, sehingga dapat dituliskan menjadi A dalam kurung Sn sama dengan delta X dalam kurung F X1 ditambah F X2 ditambah titik-titik sampai dengan F Xn. Atau dapat ditulis menggunakan sigma yaitu A dalam kurung Xn Sn sama dengan sigma F dalam kurung xi dikali delta x dengan i dimulai dari 1 sampai dengan n. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 1 pada interval tertutup 0,2 dibagi menjadi 4 bagian interval yang sama. Hitunglah daerah yang dibatasi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai delta x. Delta X dapat dicari dengan menentukan selisih dari batas interval yang diketahui, yaitu 2 kurang 0 per banyaknya partisi yang dibuat. Karena dibagi menjadi 4 bagian, maka dibuat menjadi 4 partisi. Jadi delta X sama dengan 2 kurang 0 per 4, sama dengan 1/2. Karena nilai dari delta X sudah kita ketahui, maka kita akan dapat menentukan nilai X pada setiap partisi. Untuk X0 itu sama dengan 0 karena batas 0-nya adalah 0. X1 sama dengan 0 ditambah delta X. Jadi 0 ditambah 1/2 sama dengan 1/2. X2 0 ditambah 2 dikali 1/2 sama dengan 1. X3 sama dengan 0 ditambah 3 kali 1/2 sama dengan 3/2. X4 0 ditambah 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Setelah mendapatkan nilai X-nya, maka masukkan nilai tersebut ke persamaan yang telah diketahui, yaitu persamaan yang ada di soal, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 1. Jadi kita bisa mendapatkannya untuk fx1 sama dengan 4 dikali 1/2 pangkat 3 ditambah 1, itu sama dengan 3/2. Untuk fx2 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 5.
fx3 sama dengan 4 dikali 3/2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 29/2, dan fx4 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 33. Nah, setelah mendapatkan semua nilai tersebut, maka kita lanjutkan dengan memasukkannya ke rumus luas poligon luar. Rumus luas poligon luar adalah A S4. Kenapa 4? Karena tadi kan dibagi menjadi 4 bagian. Sama dengan sigma F XI dikali delta X, dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4. Sama dengan delta X-nya bisa kita pindahkan ke depan, lalu masukkan fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 dan ditambah fx4. Sama dengan 1/2 dikali 3/2 ditambah 5 ditambah 29/2 ditambah 33. Kita masukkan hasil yang kita ketemukan sebelumnya. Lalu sama dengan 1/2 dikali 108/2 sama dengan 27. Jadi luas daerah yang dibatasi adalah 27 satuan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang integral tentu. Nah, sebelum kita masuk kepada teorema integral tentu, pertama kita harus mengetahui tentang yang namanya Riemann. Apa sih Riemann? Riemann merupakan fondasi utama dalam integral tentu, karena definisi Riemann ialah bagaimana cara kita mencari luasan di bawah kurva. Misalnya, kita diberikan kurva A, B, yaitu kurva dengan titik A sampai titik B. Nah, dari kurva dari titik A sampai titik B, kita bisa membagi beberapa partisi dari A sampai B. Seperti contohnya, kita diberikan suatu fungsi f daripada selang A, B, dan dibagi menjadi n selang. Nah, di situ bisa kita buat titik A sampai B yaitu x1, x2, x3, titik-titik, xn sama dengan 1. Menjadi x0 kecil dari x1, kecil dari x2, kecil dari x3, titik-titik kecil dari xn kurang 1, kecil dari xn. Di mana x0 sama dengan A dan xn sama dengan B. Jadi panjang selang berturut-turut daripada di atas ialah delta xn sama dengan xn kurang xn kurang 1. Perhatikan, pandang suatu partisi P dari selang A, B dengan N sama dengan 6. Nah, kita gambar dulu kurva dari interval A, B dengan panjang sama dengan 6 karena N sama dengan 6 ya. Jadi kita buat di sini kurva partisi A, partisi X1, partisi X2, X3 sampai B. Nah, yang mana pada penjelasan sebelumnya, partisi A itu sama dengan X0, partisi B sama dengan X6. Nah, dari partisi-partisi yang telah kita buat, bisa kita tentukan yang namanya titik bagian. Nah, titik bagian ini apa? Titik bagian ialah jarak antara titik tengah antara jarak partisi pertama ke partisi kedua, atau partisi X0 ke partisi X1 dan partisi X1 ke X2. Dengan titik bagiannya bisa kita buat sembarangan. Dengan ilustrasi misalnya titik X0 ke X1, titik bagiannya bisa kita ilustrasikan sebagai XI kurang 1. Nah, jadi kalau kita menentukan titik bagian X0 ke partisi X0 ke partisi X1, bisa kita jadikan X0 XI kurang 1, XI dengan pada selang A, B dengan titik sembarangannya kita buat X bar I. Nah, selain kita menentukan titik bagian, kita juga bisa menentukan delta X. Nah, cara menentukan delta X bagaimana? Delta X ini adalah jarak kedua titik. Jadi ketika kita menentukan delta X, jarak antara misalnya dari titik X0 partisi X0 ke partisi X1 itu sama dengan delta X1. Dan jarak partisi X1 ke X2 sama dengan delta X2. Dengan rumusnya B dikurang A sama dengan N. Dari penjelasan tadi, maka kita bisa membentuk penjumlahannya Riemann partisi sama dengan I
sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N F X bar I delta XI. Hitung jumlah Riemann untuk Fx sama dengan X kuadrat tambah 1 pada selang min 1,2 memakai titik partisi berjarak min 1 kecil dari min 0,5 kecil dari 0 kecil dari 0,5 kecil dari 1 kecil dari 1,5 kecil dari 2 dengan titik sampel X I adalah titik tengah selang bagian ke I. Penyelesaian. Riemann partisi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 6 F X bar I delta XI. Di mana sigma I sama dengan 1 sampai 6 itu kan di soal telah kita ketahui nih titik partisi, jarak titik partisinya min 1 kecil dari min 0,5 kecil dari 0 sampai 2. Jadi jarak titik partisinya berjumlah 6. Makanya kita buat sigma I sama dengan 1 sampai 6. Di mana di soal di penyelesaian juga kita harus mengetahui nih X bar I-nya di mana gitu. Kan di soal tadi telah kita ketahui tuh jarak daripada min 1, 0,5, 0, 0,5 lagi gitu. Nah, di situ kita dapatkan nih. Kan untuk mencari X bar I kita menggunakan rumus B kurang A per N. Jadi untuk mencari Fi yang berada tadi berarti untuk mencari titik X1 ke X2-nya, untuk X bar I-nya kita dapat titik bagiannya yaitu negatif 0,5 dikurang negatif 1 per 2 sama dengan negatif 0,75. Begitu juga seterusnya sampai titik 2. Jadi kita dapat negatif 0,75 ditambah negatif 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,75 ditambah 1,25 ditambah 1,75 dikali 0,5. Nah, seperti yang kita ketahui pada soal, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, jadi X kuadratnya kita ganti aja dengan Xi-nya tadi. Jadi negatif 0,75 kuadrat ditambah 1 ditambah negatif 0,25 kuadrat ditambah 1 sampai tadi 1,75 kuadrat ditambah 1 dikali 0,5. Jadi hasil negatif 0,75 kuadrat ditambah 1 dikali 0,5 dan seterusnya. Jadi hasilnya 1,5625 ditambah 1,0625 ditambah 1,0625 ditambah 1,5625 ditambah 2,5625 ditambah 4,0625 sama dengan 5,9375. Oke, kita memasuki tentang integral tentu. Nah, kita memasuki tentang integral tentu. Misal f suatu fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup AB, jika misal disebut norm P, itu norm P ini dengan melambangkan ada dua garis dengan diteganya P, dua garis lagi. Jadi dua garis P, dua garis. Nah, itu disebut dengan norm P. Menotasikan panjang subinterval terpanjang dari partisi P. Nah, kita definisikan jika lim norm P menuju 0, sigma I sama dengan 1 menuju N, Fx bar I dx ada, maka F dapat diintegrasikan jadi AB. Nah, kita lanjutkan, kita beri dua contoh. Yang pertama kita bikin grafik, suatu grafik di mana lebar balok yang pertama itu 1,5. Di sini norm P-nya ialah 1,5. Mengapa? Karena kita melihat suatu interval, subinterval terpanjang. Pada gambar pertama ialah 1,5. Nah, di gambar yang kedua, saya membuat dengan panjang lebar balok itu berbeda-beda. Yang pertama 0,2, yang kedua 0,6, yang ketiga 0,9, yang keempat 0,3, yang kelima juga 0,3. Jadi norm P di sini berapa? Sudah pasti 0,9. Mengapa? Karena kita mengambil notasi panjang subinterval terpanjang
dari partisi P. Yang saya jelaskan di awal tadi, norm P ialah notasi panjang subinterval terpanjang dari partisi P. Oke, kita cerita tentang integral tentu. Integral tentu f mulai dari A sampai B ditulis sudah pasti seperti ini. Integral A menuju B, f dx sama dengan norm P menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai N, f x bar I delta x. Nah, mengapa dibilang norm P menuju 0? Itu sudah pasti. Nah, kita bikin aja lah suatu grafik dengan lebar jarak balok tersebut tipis, sangat-sangat berdekatan. Kita bikin setipis mungkin atau berdekatan mungkin, itu supaya mendekati 0. Maksudnya mendekati 0 ialah itu mendekati suatu integral, yaitu integral yang sesungguhnya. Kita lanjutkan materinya menjadi sifat-sifat integral tentu. Sudah pasti integral tentu memiliki sifat-sifat juga, di mana sifat-sifat integral tentu ada 5. Yang pertama, integral A menuju B, fx dx, sama dengan minus integral B menuju A, fx dx. Mengapa? Karena apabila kita turunkan menjadi integral B menuju A, itu kita kalikan menjadi minus. Yang kedua, integral A menuju A, fx dx, itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga, integral A menuju B, k fx dx, sama dengan kita keluarkan, setelah itu integral A menuju B fx dx. Yang keempat, integral A menuju B fx tambah atau kurang gx dx sama dengan, nah ini kita buat satu persatu, yaitu integral A menuju B fx dx tambah atau kurang integral A menuju B gx dx. Nah, yang kelima, yang terakhir ialah integral A menuju C fx dx sama dengan, nah ini kita pecahkan menjadi integral A menuju B fx dx tambah integral A menuju C fx dx sama dengan B sigma silang A, C. Nah, kita kasih contoh menjadi integral A menuju 3 x kuadrat dx sama dengan integral 0 menuju 3 x kuadrat dx tambah 1 integral 3 x kuadrat dx. Nah, kita lanjut menjadi perhitungan integral tentu. Oke, di sini saya kasih satu soal, di mana soal tersebut ialah integral dengan batas bawah min 2 dan batas atas 3, x tambah 3 dx. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita pastikan selang min 2 dan 3-nya menjadi selang bagian yang sama masing-masing dengan panjang lambda x sama dengan 5/n. Dalam tiap selang bagian, xi 1 menjadi x bar i. Gunakan x bar i sama dengan menjadi xi sebagai titik sampelnya. Maka x0-nya sama dengan min 2. Udah pasti ya kan? Karena batas bawahnya yang min 2. X1-nya sama, kita cari. Min 2 ditambah lambda x sama dengan min 2 tambah 5/n. X2-nya sama. Min 2 ditambah 2, kita tambah aja 2. Tadi yang x itu kan karena 1, jadi kita tidak memasuki 1. Jadi min 2 ditambah 2 lambda x sama dengan min 2 ditambah 2 5/n. Nah, kita turunkan, kita mencari xi sama xn-nya. Di mana xi sama dengan min 2 ditambah i lambda x sama dengan min 2 ditambah i kali 5/n. Nah, xn-nya juga min 2 ditambah n lambda x sama dengan min 2 ditambah n dikali 5/n sama dengan 3. Jadi, fxi satunya ialah x1 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah i 5/n. Sehingga sigma i sama dengan 1 sampai n f x bar i lambda xi sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n
Fxi lambda x sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n dalam kurung 1 ditambah i, kita masuk i, x-nya tadi sama yang di atas tadi. Nah, kita masukkan nilainya menjadi 1 ditambah i kali 5 per n, buka tutup kurung dikali 5 per n. Nah, hasilnya menjadi 5 per n sigma i sama dengan 1 sampai n. 1 tambah 25 per n pangkat 2 sigma i sama dengan 1 sampai dengan ni. Nah, hasilnya berapa? Nah, 5 per n dikali n ditambah 25 per n pangkat 2 dalam kurung n dikali n tambah 1 per 2 sama dengan 5 tambah 25 per 2, 1 dalam kurung 1 tambah 1 per n. Karena P adalah suatu partisi tetap, norm P menuju 0 setara dengan N menuju tak hingga. Jadi kita simpulkan bahwa integral batas bawah min 2, batas atas 3, X tambah 3 dx sama dengan lim norm P menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai N, Fx bar I lambda Xi. Hasilnya lim N menuju tak hingga 5 ditambah 25 per 2 dalam kurung 1 ditambah 1 per N. Nah, hasilnya 35 per 2. Padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih.